teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi siklus Carnot dan mesin pendingin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mutiara Lestari dengan NIM 190 510 601 0005 dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai termodinamika. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Kita masuk ke materi kita, yaitu siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Misalnya, terdapat suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Sistem menjalani proses isotermal dari keadaan A sampai ke B, kemudian menjalani proses isobarik untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya, proses isokorik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya atau A. Proses dari A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan A menyatakan suatu siklus. Berdasarkan percobaan Joule, diketahui bahwa tenaga mekanik dapat seluruhnya diubah menjadi energi kalor. Pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, Nicolas Leonardi Sadi Carnot, memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan siklus Carnot sebagai berikut. 1. Proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Yang kedua, proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Yang ketiga, proses CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang keempat, proses DA adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, seorang insinyur militer Perancis pada tahun 1824. Model mesin Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Émile Clapeyron 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada 1850-an dan 1860-an. Dari pengembangan Clausius dan Clapeyron, inilah konsep dari entropi mulai muncul. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Berdasarkan persamaan di atas, terlihat efisiensi mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tandon dan reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tandon T2 harus sama dengan 0 K
Hal ini dalam praktik tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mesin color Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan proses color Carnot merupakan proses reversibel. Sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikkan. Tidak seperti mesin Carnot. Materi berikutnya yang kita bahas yaitu mengenai mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun, kalor secara alami hanya mau mengalir dari tempat bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu rendah. Kalor tidak mungkin mengalir dengan sendirinya dari tempat bersuhu rendah menuju tempat yang bersuhu tinggi. Kalau dalam mesin kalor digunakan istilah efisiensi, maka dalam mesin pendingin digunakan istilah koefisiensi kinerja atau KK. Koefisiensi kinerja atau KK mesin pendingin merupakan perbandingan antara kalor yang dipindahkan dari tempat bersuhu rendah atau QL dengan kerja atau W yang dilakukan untuk memindahkan kalor tersebut. Terdapat beberapa contoh mesin pendingin yang biasa kita gunakan atau kita jumpai di sekitar kita. Di antaranya seperti kulkas, AC atau pendingin ruangan, dan pompa kalor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.